Hai, Assalamualaikum. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang bagian dan manfaat hewan, serta habitat dan karakteristik tempat hidupnya. Nah, di sini ada hewan tergolong sumber daya alam hayati yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap hewan mempunyai bentuk luar tubuh atau morfologi yang berbeda. Di sini ada bagian tubuh hewan pada umumnya, yaitu ada kepala, perut, kaki, ekor, dan alat indera. Lalu ada manfaat hewan juga. Yang pertama yaitu sumber bahan pangan untuk membantu kegiatan manusia juga, dan sebagai sarana olahraga serta sarana hiburan bagi manusia. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan hewan. Nah, hewan itu berkembang biak dengan generatif. Ya, contohnya seperti beranak atau melahirkan itu ovipar ya. Contohnya seperti kucing, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Ada juga yang vivipar, yaitu bertelur. Contohnya seperti ayam, itik, burung. Nah, contoh lainnya yaitu ovovivipar, yaitu beranak dan bertelur. Contohnya adalah ular. Terus selanjutnya ada vegetatif. Nah, terbagi menjadi beberapa, yaitu membelah diri, fragmentasi, dan sunat. Lalu kita juga diminta untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Nah, di sini ada ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Itu antara biotik dan abiotiknya ya. Nah, hewan juga memiliki peran penting nih dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Dan setiap hewan itu mempunyai peran sesuai dengan lingkungan hidupnya. Jadi, hewan juga punya perannya masing-masing. Contohnya, kita lihat di sini ada ekosistem dari sawah. Jadi di sawah itu ada abiotik dan biotiknya. Nah, kita lihat yang biotiknya apa saja nih di sini. Ada padi, ada hewannya. Contoh hewannya apa? Ada burung, ada ular sawah, ada burung elang, ada bakteri, ada hewan yang lain juga banyak ya. Ada misalnya cacing, kan kalau di sawah macam-macam hewannya. Ada tikus. Lalu yang abiotiknya ada apa saja? Ada matahari, ada air, tanah ya. Jadi nah di sawah ini, di ekosistem sawah ini, kita bisa lihat nih ada hewan apa saja di sana. Nah, setiap hewan itu punya perannya masing-masing. Ada hewan yang merugikan atau biasa kita sebut hama, ada juga hewan yang menguntungkan. Hewan yang merugikan contohnya apa? Nah, contohnya ini nih, burung pemakan biji. Biasanya burung pemakan biji itu apa ya? Burung apa? Burung pipit ya. Burung pipit itu bisa digolongkan menjadi hewan perusak atau hama untuk tanaman padi. Ada juga tikus. Nah, itu juga tikus juga termasuk hewan perusak. Lalu ada juga hewan-hewan yang bermanfaat seperti ular. Ular apa manfaatnya? Ular itu biasanya memakan apa nih? Nah, hewan ini biasanya memakan tikus. Jadi hewan ini berperan untuk mengontrol hama. Nah, jadi supaya tikusnya tidak terlalu banyak, jadi ada ular di sana ya. Jadi setiap hewan itu punya perannya masing-masing. Nah, contoh hewan yang lain yang mempunyai peran juga. Nah, di sini ada daur hidup dari kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu berawal misalnya dia berkembang biak. Nah, menjadi telur ya, dia bertelur di daun. Lalu setelah itu telurnya berubah menjadi ulat. Nah, ulatnya berubah lagi nih menjadi pupa atau kepompong. Setelah itu kepompongnya juga berubah menjadi kupu-kupu kembali, dan begitu seterusnya. Kupu-kupu ini atau hewan ini ada saatnya dia menjadi hewan yang bermanfaat, ada saatnya juga dia menjadi hama. Nah, ketika dia menjadi telur dan ulat, dia tergolong sebagai hama. Kenapa? Karena ketika dia menjadi ulat, dia memakan daun kan. Nah, berarti dia merusak tumbuhan yang dia hinggapi. Tapi ketika dia berubah menjadi pupa atau kepompong, ada beberapa jenis ulat
yang kepompongnya itu bisa dimanfaatkan. Contohnya ulat sutra. Ketika dia berubah menjadi kepompong, kepompongnya itu bisa digunakan sebagai bahan baku dari kain sutra. Nah, bisa jadi benang ya. Nah, kan kalian juga tahu kalau kain sutra itu harganya cukup mahal, cukup tinggi. Nah, setelah menjadi kepompong, dia berubah menjadi kupu-kupu. Nah, ketika menjadi kupu-kupu juga dia menjadi hewan yang bermanfaat. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah untuk membantu penyerbukan terhadap tanaman, terhadap bunga, untuk menjadi buah ya. Jadi, hewan ini ternyata ada saatnya dia menjadi hewan yang bermanfaat, ada saatnya juga dia menjadi hewan yang merugikan atau menjadi hama, gitu ya. Selanjutnya, yaitu tentang fauna identitas. Apa artinya fauna identitas itu? Fauna identitas adalah hewan yang dipilih sebagai lambang suatu daerah. Hewan yang dipilih sebagai fauna identitas merupakan hewan endemik dan langka. Endemik itu artinya hanya ditemukan di daerah tersebut. Jadi tidak ada di daerah yang lain gitu ya. Nah, di sini ada beberapa jenis hewan yang tergolong sebagai fauna identitas di Indonesia. Contohnya seperti burung cendrawasih yang merupakan fauna identitas dari Papua. Ada juga badak Jawa, yaitu fauna identitas Banten. Ada juga burung jalak Bali, fauna identitas Bali, dan burung kepoadang emas menjadi fauna identitas Jawa Tengah. Lalu selanjutnya ada hewan dan habitatnya. Apa itu habitat? Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pelestarian hewan terganggu oleh kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti pembalakan liar dan perburuan liar, yang mengakibatkan hewan buas berkeliaran di pemukiman penduduk untuk mencari makan. Kenapa? Karena habitatnya yang semakin sempit. Nah, untuk menjaga kelestarian hewan itu ada beberapa cara nih. Yang pertama, menghentikan pembalakan dan perburuan liar. Lalu juga bisa melakukan penghijauan dan reboisasi. Nah, selanjutnya itu membuat kawasan konservasi seperti Taman Nasional dan Suaka Marga Satwa. Untuk apa? Untuk menjaga, melindungi, dan melestarikan hewan. Nah, di sini juga ada beberapa contoh hewan dan habitatnya di Indonesia. Yang pertama itu ada badak bercula satu. Habitat hewan ini adalah di hutan Sumatera dan Jawa. Untuk mencegah kepunahan, hewan ini dilindungi di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Selanjutnya ada harimau Sumatera yang tinggal di hutan-hutan Sumatera. Hewan ini sering menyerang ternak penduduk karena kenapa? Habitatnya mengalami perusakan. Ada juga orangutan yang merupakan jenis kera asli Indonesia. Habitatnya adalah hutan di Kalimantan dan Sumatera. Lalu ada juga anoa. Ya, anoa itu mirip seperti sapi tapi ukurannya kecil. Hewan ini hanya terdapat di Sulawesi saja. Untuk mencegah kepunahan, dilindungi di Taman Nasional Lore-Limbu. Nah, selanjutnya ada komodo. Nah, komodo itu seperti kadal yang ukurannya raksasa. Ya, komodo itu merupakan fauna khas Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Komodo. Untuk menjaga kelestariannya, hewan ini dilindungi di Taman Nasional Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Nah, di sini juga ada hewan dan karakteristik tempat hidupnya. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya sapi. Sapi itu merupakan salah satu hewan ternak yang dimanfaatkan daging, kulit, serta susunya. Sapi dapat hidup di daerah dataran rendah yang panas atau juga di dataran tinggi yang sejuk. Lalu ada juga kambing. Kambing juga sama. Tempat hidupnya di dataran rendah dan dataran tinggi ya. Diambil dagingnya, kulitnya, susunya, bulunya. Nah, kambing yang dapat diambil susunya adalah jenis peternakan etawat ya. Lalu ada juga ayam. Ayam merupakan hewan ternak jenis unggas. Karakteristik hidup ayam adalah di dataran rendah yang kering. Ayam diternakan untuk diambil daging dan telurnya. Contoh yang lain, nah di sini ada itik. Itik juga termasuk hewan unggas ya. Hewan ini dibudidayakan sebagai hewan ternak untuk diambil telur dan dagingnya.
Karakteristik tempat hidupnya di dataran rendah juga. Berbeda dengan ayam, itik menyukai tempat yang basah dan berlumpur. Nah, selanjutnya ada ikan. Ikan juga habitat hidupnya ada di air. Nah, ikan itu dibedakan menjadi ikan air tawar dan ikan laut. Ikan air tawar contohnya ikan nila, lele, gurame, ikan mas, dan ikan gabus. Kalau ikan laut itu misalnya ikan tuna, tongkol, kerapu, teri, dan tenggiri. Nah, itu contoh sebagian ya karakteristik tempat hidup hewan. Sekian penjelasan tentang manfaat hewan, habitatnya, dan karakteristik tempat hidupnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum.